Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan
karena kuatmu, semua karena kebaikanmu Bapa. Ku kagumkan perbuatanmu Tuhan, ku kagumkan kebaikanmu Bapa. Haleluya, anugerahmu yang kuatkanku, anugerahmu yang bebaskanku, anugerahmu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerahmu. Haleluya, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena perbuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, atau Anda menyaksikan mungkin sudah siang atau sudah sore, tidak ada masalah.
Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru, kami boleh bangun, kami boleh mendapatkan hidup yang baru yang daripada-Mu. Dan saat ini kami akan gunakan waktu ini untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah dan kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan buka dengan sebuah pertanyaan bagi kita semuanya, tidak hanya saudara tapi kepada diri saya juga. Kita mengikut Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, dan kita beriman kepada Tuhan. Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa jauh iman kita? Dan itu dapat dibuktikan, dapat dimanifestasikan dengan seberapa berani kita di sekeliling kita, di pergaulan kita, seberapa berani kita menyatakan dan kita bangga bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Yesus dan kita beriman kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita ini diberitahu gitu ya, kita didorong untuk mari kita beritakan firman Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita mau renungkan sebentar, kita mau renungkan sejenak. Sebelum kita memberitakan firman Tuhan, kita sudah yakinkah? Kita sudah banggakah dengan iman kita? Sehingga nantinya kita berani menyatakan iman itu kepada siapa saja. Kepada orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Nah, saya akan buka dengan sebuah cerita. Suatu kali saya sedang bersekolah di luar negeri dan juga sebagai anak rantau, maka beberapa teman-teman saya yang orang lokal dari tempat negara di mana saya bersekolah, mereka beberapa kali seringkali pasti ajak kita, kalau sedang libur sekolah, mereka pasti ajak kita untuk pergi keluar. Itu entah hanya sekedar hangout atau mungkin makan, mereka ingin traktir kita dan lain sebagainya. Nah, suatu kali ada yang unik. Ada seseorang yang mengajak kita, ya, seorang wanita masih muda gitu ya. Dia mengajak kita untuk ayo semuanya para mahasiswa luar negeri gitu ya. Orang-orang asing ini ayo saya ajak untuk pergi berwisata ke satu tempat. Lalu kemudian karena itu memang weekend ya, tidak ada sekolah dan juga saya lihat biasanya hari Senin ada ujian, tapi hari Senin itu tidak ada ujian, jadi saya oke lah, saya ikut gitu. Jadi dia mengajak kita semua untuk pergi ke sebuah tempat wisata di negara tersebut. Nah, kemudian di tengah-tengah kita sedang menikmati tempat itu, kita memutuskan untuk di dalam tempat wisata itu ada fasilitas seperti kalau di sini ya, kalau di Indonesia namanya kereta kelinci, tapi sebenarnya itu adalah transportasi yang digunakan untuk mengelilingi tempat wisata. Itu besar sekali, jadi kita bisa naik itu untuk dari satu tempat ke tempat yang lain supaya tidak terlalu lama. Kalau berjalan kaki terlalu lama. Nah, tapi kita harus antri ya, karena banyak sekali yang ingin pakai fasilitas kereta tersebut. Akhirnya kita antri dan di tengah-tengah kita sedang mengantri, ada petugasnya ya yang mengatur barisan, siapa yang boleh masuk dulu dan lain sebagainya. Nah, teman saya ya, seorang wanita muda ini yang ajak kita untuk pergi, dia lihat bahwa petugas ini punya badge nama ya, biasanya petugas kan ada namanya yang tertera gitu, dan dia lihat namanya ini adalah nama Kristen gitu ya. Ya kita sebut saja Yohanes ya, saya tidak menyebutkan nama aslinya. Misalnya namanya Yohanes seperti itu. Lalu teman saya ini dia iseng saja, dia sapa. Halo Yohanes, bagaimana kabarmu? Kamu sudah bertugas sejak jam berapa? Dia mulai bertanya. Lalu kemudian entah saya juga kurang jelas karena saya agak di belakang barisannya. Pembicaraan itu sampai kepada akhirnya teman saya ini bertanya, oke kamu ke gereja mana gitu. Nah si Yohanes ini gitu, namanya saja sudah Kristen, dia bilang saya nggak ke gereja. Loh, teman saya tanya, loh namamu kan Kristen sekali gitu, kenapa kamu tidak ke gereja? Dan dia mulai singkat cerita karena itu antriannya cukup lama jadi kita bisa ngobrol. Dia cerita bahwa ya saya sudah lama nggak ke gereja
Dulu mungkin waktu kecil saya ke gereja disuruh orang tua saya. Dan semakin saya beranjak dewasa, saya masih bertanyalah tentang Tuhan. Saya tidak memiliki keyakinan tertentu. Jadi dia ini tidak mempercayai suatu keyakinan tertentu. Dulunya dia mungkin sekolah minggu atau kita juga kurang tahu. Tapi dia bilang dulu saya sempat ke gereja, sekarang saya tidak ke gereja lagi. Nah, saya merenungkan, saya berpikir pada momen seperti itu, saya pribadi, mungkin saya akan, oke, Tuhan memberkati, mungkin saya akan seperti itu. Tapi tidak dengan teman saya. Nah, dia ini sangat berani dalam imannya. Dia sangat membanggakan imannya. Dan akhirnya dia melanjutkan pembicaraan tersebut. Dia bilang, loh kamu ini anak Tuhan. Kenapa kamu gak ke gereja? Apa yang kamu tanyakan tentang Tuhan? Dan dia meladeni pertanyaannya meskipun itu sangat singkat ya, tidak ada waktu banyak. Dia mulai bertanya dan kemudian ada sedikit perdebatan argumen. Saya hanya mendengarkan karena posisinya waktu itu saya hanya anak rantau yang manut gitu ya, yang ikut, saya dengarkan. Dan akhirnya datanglah keretanya gitu kan ya, dan datanglah giliran kita untuk naik kereta tersebut. Teman saya dan akhirnya mengajak teman yang lain ya. Akhirnya teman-teman saya tetap bilang ke si Yohanes ini, ayo kamu ke gereja lagi ya, kamu cari Tuhan lagi. Sampai keretanya jalan pun kita masih tetap, Tuhan memberkati, kita masih tetap sapa dia. Nah, dari situ saya belajar satu hal, bahwa keberanian itu yang mungkin pada saat itu belum saya punya. Keberanian untuk menyatakan iman, untuk mengajak orang kembali kepada Tuhan ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup mereka, itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita mau tanya kepada diri kita, seberapa jauh iman kita sehingga kita berani untuk mengenalkan Tuhan, untuk membanggakan Tuhan kepada orang lain yang belum kenal Tuhan, atau mungkin yang kenal Tuhan tapi mereka mundur karena alasan-alasan tertentu. Nah, pagi hari ini kita renungkan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16 katakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ayat 16 dikatakan seperti ini, Injil adalah kekuatan Allah. Nah, seringkali mungkin kita ini tidak memiliki keberanian yang begitu besar untuk memperkenalkan Yesus kepada orang yang lain, karena kita merasa kita ini gak punya power gitu. Ya, siapa kita? Yang pertama alasannya adalah karena kita merasa kita gak punya kekuatan kita gak punya kemampuan gitu ya. Kita gak punya skill lah kalau boleh saya bilang. Seperti yang saya rasakan pada waktu itu, waktu saya masih muda ya, hitungannya masih kecil. Saya merasa saya gak punya skill itu. Saya gak punya kemampuan untuk ajak orang lain kenal Yesus, untuk memberitakan tentang Tuhan. Saya mungkin nggak punya kekuatan itu, ya, that power gitu ya. Saya nggak punya istilahnya bekal gitu yang baik untuk bisa ajak orang lain. Tapi ayat ini berkata apa? Ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Nah, ini yang harus kita sadari. Setiap kali kita mau menginjil, kita mau memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain, kita gak perlu pakai kekuatan kita sendiri. Kita gak perlu meragukan kita punya skill atau enggak. Apakah kita cukup ya untuk bisa menginjili orang lain. Memang kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus benar-benar paham apa yang Tuhan katakan ya. Kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita gak mungkin mengenalkan seorang pribadi kalau kita gak kenal baik. Kita gak kenal betul pribadi tersebut yang akan kita kenalkan. Memang kita harus belajar. Tetapi gak usah tunggu sempurna. Gitu ya. Ada saatnya Tuhan utus kita, Tuhan suruh kita untuk memberitakan Injil. Nah, kita lakukan. Ya, gak usah kita menimbang, wah saya sudah kuat belum ini. Saya sudah cukup baik gak dan lain sebagainya. Kita terus dalam waktu-waktu yang ada kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa, kita kenal Tuhan lebih dalam. Untuk suatu hari nanti kita siap memberitakan firman Tuhan. Tetapi pada saatnya jangan takut.
ambil langkah berani untuk memberitakan firman Tuhan dengan apa yang sudah kita miliki. Karena apa? Kita hanyalah alat, kita hanyalah saluran berkat untuk orang lain. Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan kita, bukan skill kita, bukan kemampuan kita. Itu poin yang pertama. Kenapa kok seringkali kita ini seolah-olah takut untuk menginjil, takut untuk memberitakan firman Tuhan. Lebih baik saya diamlah, karena itu urusannya pendeta, itu urusannya pelayan Tuhan yang lain. Memang betul, tugas kami memang untuk mendidik, mengajar. Tetapi Tuhan juga mengutus saudara untuk menjangkau jiwa, untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Itu tugas saudara juga. Nanti urusan yang lain serahkan kepada kami, gak ada masalah gitu. Tapi saudara juga punya tugas untuk membanggakan Tuhan, memperkenalkan, memberitakan kabar baik. Yang pertama, kenapa kita takut? Karena kita merasa gak punya power, kita merasa gak punya kekuatan. Ini yang kedua, kenapa seringkali kita takut memberitakan Injil? Kenapa seringkali kita gak berani? Karena kita ini merasa ada dosa yang menghalangi kita. Kita merasa tidak cukup baik. Kita merasa tidak layak untuk bisa menjangkau orang. Wong saya aja hidupnya masih seperti ini, kok saya memberitakan tentang Tuhan. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, sampai kapanpun kita gak akan bisa memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena sampai kapanpun kita gak akan pernah sempurna. Kita akan penuh ketakutan karena kita tidak cukup baik. Kita ini orang berdosa dan lain sebagainya. Sambil kita berjalan bertumbuh dalam Tuhan, kita memang harus berusaha dengan kekuatan kita untuk tidak lagi jatuh dalam dosa. Tetapi andalkan Tuhan. Jangan sampai dosa-dosa itu menghalangi kita untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan. Karena sekali lagi, sampai kapanpun kita gak sempurna. Mungkin satu kali nanti kita bisa berdosa, tapi ada kesempatan kita menyampaikan Tuhan kepada orang lain, kita lakukan, kita jalani. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jangan takut, sebab yang menyertai kita itu Tuhan. Pada waktu kita memberitakan Injil, mungkin kita merasa, wah saya masih berdosa, saya tidak cukup untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menggandeng tangan kita. Tuhan yang apa? Yang meneguhkan kita, yang menolong kita, yang meyakinkan kita itu Tuhan. Nah, kalau kita sudah diteguhkan oleh Tuhan, jangan mundur. Kita maju untuk memberitakan firman Tuhan, menginjil. Nah, kalau saudara merasa, wah ini terlalu berat bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan dan lain sebagainya. Mulai dengan langkah yang kecil. Langkah yang paling kecil apa? Kita seberapa bangga jadi anaknya Tuhan. Kita seberapa bangga akan iman kita kepada Tuhan. Di tempat umum mungkin kita sedang, ini yang paling simpel sekali, yang paling sederhana. Kita mungkin sedang berada di rumah makan, ya. Kita lihat mungkin di sekeliling kita bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi kita nggak malu, kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Kita menyatakan bahwa kita anak Tuhan. Seberapa berani kita seperti itu? Itu hal yang paling simpel. Kalau saudara berkata, oh ya kalau itu saya beranilah, nggak ada masalah. Oke. Ada tantangan yang lebih besar. Saudara mungkin harus melepaskan iman saudara untuk, mungkin bagi yang wanita, untuk menikah dengan orang lain yang bukan anak Tuhan. Seberapa kita berani untuk berkata, tidak, saya anak Tuhan. Saya gak akan lepas iman saya. Tidak perlu muluk-muluk dulu memberitakan firman Tuhan. Belum. Sekedar bangga bahwa kita ini anak Tuhan. Apakah kita sudah bisa? Sekedar yakin bahwa saya beriman kepada Tuhan Yesus dan saya gak akan menukar dengan yang lain. Apakah kita sudah sampai di sana? Kalau saudara sudah sampai di level sana, saatnya Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang menolong kita.
Saya berdoa, saya juga tidak bicara hanya sekedar menginstruksikan kepada saudara, tidak. Saya juga mengalami. Setiap kali saya memberitakan firman Tuhan, seringkali saya banyak keraguan. Apakah saya sudah cukup baik untuk bisa menasihati orang lain, untuk bisa mengajar orang lain? Apakah ilmu saya cukup dan lain sebagainya. Tapi saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan memberitakan kabar baik, saya akan maju. Karena bukan saya, bukan kekuatan saya. Dan saya tidak mau dosa itu merintangi semua itu. Saya akan berusaha bagaimana caranya untuk saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan yang membimbing saya. Ya, 1-2 kali saya pasti jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan yang meneguhkan saya. Lah hari ini sama-sama kita. Ya bukan hanya saudara, saya juga. Saat kita dikasih kesempatan untuk memberitakan Injil, maju dengan berani. Sederhana saja, tidak perlu muluk-muluk, gak perlu jadi pendeta. Saudara maju, memberitakan, menyaksikan kehidupan kita. Bahwa yang buat kita, hidup kita seperti ini adalah Tuhan Yesus yang baik. Yang membuat kita bisa hidup dalam kebaikan adalah Tuhan Yesus. Jangan takut. Maju terus dalam memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami belajar untuk kami boleh maju. Memberitakan kabar baik tentang Engkau kepada orang lain. Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami mau setiap hari belajar. Untuk kami boleh mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami boleh membagikan kasih itu. Membagikan pengenalan kami akan Tuhan kepada orang lain. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang memberi hikmat. Engkau yang memberkati kami. Kemanapun Engkau suruh kami untuk menginjil, kami mau melakukannya karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.